Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ateli Riri. Saya Riri Yakub. Jadi di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat perjalanan saya selama di Istanbul, Turki bersama teman-teman arsitek dari Indonesia. Kami ke Istanbul pada musim semi tahun ini beberapa bulan yang lalu ya. Saya akan hanya mengcapture kunjungan beberapa objek arsitektur yang menurut saya paling menarik aja ya. Meskipun seluruh pengalaman kunjungan kami ke Turki sesungguhnya sangatlah berkesan nih. Dimulai dari kunjungan bangunan Istanbul Modern Museum yang terletak di tengah kota Istanbul karya dari arsitek Renzo Piano. Jadi Renzo Piano sendiri adalah arsitek yang cukup dikenal karena desainnya cukup inovatif. Saya pernah beberapa kali sih ke karyanya di Itali, namun di karya kali ini dia mendesain sebuah museum bersama konsultan bernama Arup. Jadi karyanya lebih terlihat disiplin dalam bentuk, grid, dan juga material. Kami dengan beberapa arsitek selalu melihat detail-detail unik nih pada gedung ini, dari merasakan setiap ruangnya, dari lobi, plafon, sampai kami masuk juga nih ke kamar mandi umumnya. Nah, di sini kita juga terkesima nih, desainnya sangat simpel, detail MEP-nya juga terdesain sangat rapi, disiplin. Nah, ini juga nih rencananya mau ke toilet, tapi banyak banget nih diskusi lanjutannya, seperti membicarakan beberapa detail railing pada kaca di bagian tangga utama nih. Seru kan? Gedung ini memiliki modul 8,4 ke 8,4 meter dengan kolom beton bulat baja melingkar yang menurut arsiteknya bertujuan untuk memperhalus transisi antara cahaya dan bayangan yang ada di dalam ruang, serta menciptakan juga ruang-ruang yang terang, aman dengan menghilangkan bagian tajam antara gelap dan terangnya. Lantai 2 memiliki ruang pamer seluas 3.300 meter persegi. Yang menarik buat saya adalah di lantai rooftopnya dengan luas 650 meter persegi yang melayang di atas bidang air dangkal yang disebar ke seluruh atap. Nah, terasa banget kan keterhubungan metafisik yang tercipta dari pantulan kota, baik pada fitur air maupun laut yang menyatu. Sayang langitnya kurang cerah sih pada waktu kami kesini. Namun demikian, rasanya udah takjub nih melihat bagaimana arsitek memberikan tempat yang inspiratif sekaligus juga kontekstual terhadap bangunan sekitar. Bangunan ini mencoba untuk tidak mencolok terhadap sekelilingnya yang masih terasa heritage dengan bangunan-bangunan lama yang cukup bersejarah. Oke, saatnya kami beranjak menuju ke destinasi berikutnya, sebuah masjid di Sancaklar, pinggiran kota Istanbul. Masjid ini dirancang oleh arsitek lokal Turki yaitu Emre Arolat dan selesai dibangun pada tahun 2012. Yang menarik adalah masjid ini terintegrasi nih dengan alam sekitar dengan memadukan elemen tradisional dengan gaya arsitektur modern. Dengan menggunakan beton sebagai strukturnya dan unsur batu alam yang kuat sebagai unsur pembentuk arsitekturnya. Nah, ketika datang kita langsung bingung nih karena hanya ada dinding batu, susun, dan teras kanopi. Identitas masjid ini cuma diwakilkan oleh satu menara batu tinggi aja. Ternyata atmosfer ini sengaja nih dibuat oleh arsiteknya supaya kita seolah-olah menjauhkan diri dari diskusi arsitektur masjid pada umumnya yang saat ini dan masa lalu yang sering dibicarakan berdasarkan bentuk, namun menjadi fokus pada esensi ruang keagamaannya. Keren ya filosofinya. Proyek ini kerasa kayak memainkan tensi antara karya manusia dengan karya alam. Seperti di sini, setelah padang rumput dan view lepas, kita dibawa turun dan melihat kontras antara tangga batu alam yang mengikuti kemiringan alami dari landscape dan plat beton bertulang tipis yang membentang lebih dari 6 meter sebagai atap yang membantu memperkuat hubungan manusia dengan alam tadi. Nah, di bagian bawah ini kita mulai terputus nih dari surrounding view tadi. Tapi landscape tetap dibuat natural dengan batu-batu yang disusun dinamis sebagai pattern lantai agar masih ada hubungan erat dengan alam. Di bawah hanya terdapat beberapa bangunan serbaguna dan di sisi
satunya, dan sisi satunya lagi adalah bangunan masjid. Masjid ini terdiri dari area sholat dan area wudhu yang ditanam di bawah tanah. Nah, pantesan nih pas masuk gak kelihatan kan masjidnya. Nah, menuju masjid kita dihubungkan oleh satu lorong terpisah namun masih sedikit terbuka yang mengarah ke area wudhu dan area sholat. Nah, di dalam ini area sholatnya hanya dipisah oleh pintu yang gak banyak detail, ornamen, hanya pintu kain yang memutus antara cahaya dari luar ke dalam. Nah, di bagian dalam masjid luar biasa banget ini teman-teman. Ini seperti sebuah ruang sederhana layaknya sebuah gua ya. Tempat ini sangat terasa dramatis dan menakjubkan untuk ibadah sholat. Jadi kayak sedang menyendiri bersama Tuhan. Celah dan skylight di sepanjang dinding kiblat menegaskan arah ruang sholat dan memungkinkan cahaya matahari masuk ke ruang sholat supaya kita dipaksa nih untuk seolah-olah fokus untuk menatap dan beribadah. Yang menarik dalam masjid ini juga dibuat kesan landscape dengan membuat saf sholat berundak-undak dari belakang dan makin ke depan makin turun. Seolah kita juga jadi bisa semakin fokus nih ke mimbar kalau misalnya ada ceramah di depan. Nah, ini detail-detail di dalamnya. Sangat inspiratif ya. Ternyata pengalaman kami di Turki sangat memberikan banyak pengalaman. Jadi mungkin teman-teman juga akan terinspirasi dengan video kali ini. Semoga kalian juga terinspirasi dengan video-video lainnya. Karena saya mungkin akan selalu sharing pengalaman saya jalan-jalan dan melihat ruang detail yang saya capture. Dan semoga kalian juga bisa ikut membayangkannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye!